welcome back to my channel. Tapi udah lama banget nggak bikin video ya, cause currently I'm focusing on learning Dutch and processing the document before I move to the Netherlands. Nah, untuk bisa pindah atau long stay ke Belanda itu harus punya resident permit ya, atau izin tinggal. Sebelum punya resident permit, kita harus punya terlebih dahulu yang namanya MVV visa. Dan salah satu syarat untuk mendapatkan MVV visa ini itu harus lulus A1 basis examen inburgering. That's the point. Di video kali ini aku mau sharing tips dan pengalaman aku bisa lulus A1 basis examen inburgering with 3 times 10. Pastinya senang banget ya ketika kalian mendapatkan hasil atau result yang memuaskan ya atas kerja keras kalian selama ini, kayak usaha dan pengorbanan itu kebayar gitu kan. Nah, pengalaman aku menghadapi ujian A1 ini tentunya nggak gampang ya, dimana aku harus menelan paksa ya banyak kosakata baru, disiplin belajar, latihan, dan latihan. Dengan kalian belajar sungguh-sungguh pada saat kalian ujian ataupun setelah ujian, itu pasti kalian akan bilang kalau A1 ini tuh appeltje eitje, alias super duper gampang. Bagi kami yang udah melalui ujian A1 ini, apalagi yang udah mahir bahasa Belanda di luar sana ya, dan apalagi native speaker, A1 ini tuh nggak ada apa-apanya dan nggak bisa dijadiin patokan kalau udah lulus A1 ini kalian bisa ngobrol banyak dengan native speaker. No ya. Karena this is just beginning, sebuah permulaan yang benar-benar basic. Tapi karena aku pernah ada di atmosfer yang sama ya pada saat itu, dimana I feel like this is the big step ya, jadi you must appreciate it. Bagi kalian yang udah lulus, kalian pasti udah study hard and you deserve it guys. Intinya tuh kalian harus keep fighting and keep doing the best that you can be. Okay? Nah, untuk A1 basis examen inburgering ini tuh ada apa aja sih tesnya? Yaitu ada KNS ya, Kennis Nederlandse Samenleving. Terus ada Spreekvaardigheid atau tes berbicara. Juga ada Leesvaardigheid atau tes membaca. Nah, untuk KNS ini, Kennis Nederlandse Samenleving, itu tes pengetahuan tentang Belanda atau culture-nya Belanda ya. Misalnya kayak ibu kotanya Belanda itu apa sih? Jawabannya kan Amsterdam. Terus di Belanda itu kalau sekolah pakai seragam atau enggak sih? Jawabannya nggak pakai ya, karena memang di Belanda itu dari level kindergarten to high school itu mereka nggak pakai uniform sama sekali. Nah, untuk belajar KNS ini aku sebenarnya dibeliin buku ya, buku Naar Nederland. Bukunya tuh kayak gini. Ini ya, fotobook, Fotos by Examenvragen Kennis van de Nederlandse Samenleving. Nah, di buku ini tuh ada foto-foto atau gambar-gambar dan soal-soalnya juga. Totalnya ada 100 ya, dan kalian harus pelajari ya yang ada di buku ini ya. Pahami juga karena dari 100 soal ya yang ada di buku ini itu udah pasti keluar 29 sampai 30 soal ya. Dengan durasi ujian itu 30 sampai 35 menit. Kalian juga bisa kok cari materi online ya yang sama persis kayak gini, karena tuh soal-soalnya hampir sama ya, plek-ketik-plek sama persis. Sebenarnya untuk buku Naar Nederland ini ada satu paket ya. Aku coba spill out dikit ya. Sebenarnya ini nggak endorse atau paksaan dari manapun. Aku cuma mau spill aja apa yang aku pelajari, karena sharing is caring ya guys. Dan berbagi ilmu juga berpahala kan cenah. Nah, selanjutnya ada
dalam paket itu ada buku juga Voorbereiding of het Spreekexamen and het Leesexamen. Jadi ini lebih ke Spreekvaardigheid dan Leesvaardigheid. Bukunya tebel sih, ya. Jadi lihatnya aja kayak udah nggak mau dipelajarin ya. Tapi aku saranin kalian pelajarin buku ini. Karena dengan pelajaran buku ini kalian akan punya modal untuk jawab soal-soalnya Leesvaardigheid, mostly ke Leesvaardigheid sih menurut aku. Juga ada buku tipis ini ya, ini buku petunjuk dan kunci jawaban. Dan kalian juga akan dapat USB Netherlands ini. Ini ada video atau film ya yang bisa kalian tonton di dalamnya, dan juga ada pertanyaan-pertanyaan lainnya. Dulu kayaknya ini kayak kaset gitu nggak sih, kaset CD ya, tapi sekarang mereka udah update ya, jadi lebih mudah diaplikasikan. Selanjutnya ada Spreekvaardigheid ya, tes berbicara. Yes, di sini kalian harus ngomong bahasa Belanda dan ada 2 tipe soal. Tipe soal yang pertama itu ada seseorang atau native speaker ya di dalam video itu yang berbicara mengajukan pertanyaan dalam bahasa Belanda tanpa teks sama sekali, dan di sini kalian harus benar-benar jeli dengerinnya supaya kalian bisa jawab pertanyaan-pertanyaannya. Contoh soalnya itu kayak what uw geboortedatum, artinya apa tanggal lahir kamu? Jawabannya mijn geboortedatum is bla 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 bla. Nah, untuk soal kedua itu ada sebuah gambar dengan teks, tapi kalian jawabnya harus ngomong ya, atau berbicara bahasa Belanda yang nantinya direkam. Contohnya tuh kayak gini, ini dari YouTube-nya Adapel, dan ini adalah salah satu soal yang keluar di waktu aku ujian. Miguel stop met werken. Hi is, jawabannya bisa mu atau met pension, atau jawaban bahasa Belanda lainnya yang sesuai ya, juga bisa. Dan soal-soalnya itu ada 21 sampai 22 soal, dengan durasi ujian itu sama dengan KNS 30 sampai 35 menit. Yes. Terakhir ada Leesvaardigheid. Nah, untuk Leesvaardigheid atau tes membaca, di sini kalian akan membaca sebuah cerita ya, baik satu atau beberapa paragraf, di mana dalam sebuah cerita ini nantinya ada beberapa pertanyaan-pertanyaan. Jujur ya, menurut aku yang susah-susah gampang itu Leesvaardigheid, karena selain dikasih durasi ujian paling lama ya, yaitu 45 menit dibandingkan KNS dan Spreekvaardigheid. Di sini juga kalian harus memahami alur ceritanya ya, walaupun gak 100%. Dan aku saranin kalian baca soalnya dulu, terus baca ceritanya, karena itu untuk memangkas waktu, lumayan ya. Nah, untuk soalnya itu ada 19 sampai 20 soal, di mana ya di semua soal Leesvaardigheid ini tuh nggak ada satupun yang sama di latihan-latihan yang aku pelajari selama ini, baik di buku maupun materi online yang aku temuin. Jadi kuncinya di sini kalian harus benar-benar memahami alur ceritanya. And you know, untuk ketiga ujian ini aku ngerjainnya nggak ada 1 jam, dan aku yakin banget aku bakal lulus karena all went smooth. Tapi aku nggak kepikiran sama sekali kalau aku bakal dapat semuanya itu 10. Dan untuk ketiga tes ujian ini juga itu nggak gratis ya. Kalian harus bayar. Untuk KNS itu 50, Spreekvaardigheid 50, dan Leesvaardigheid 50. Jadi totalnya itu ada 150 euro. Kalau misalnya kalian nggak lulus, itu kalian harus bayar ulang, reschedule ulang, dan ujian ulang. Untuk minimal skor kelulusan itu setahu aku 6 ya. Jadi kalau misalnya ada di antara salah satunya kalian gak lulus,
itu kalian harus ujian ulang di bagian yang nggak lulusnya aja. Dan setelah selesai ujian itu kalian akan diinfokan untuk menunggu hasilnya 3-6 minggu. Kalau aku sendiri waktu itu selesainya pas banget 3 minggu. Uh, karena waktu itu ujiannya itu kan tanggal 25 Juni dan selesai atau diinfokan hasilnya itu di bulan Juli. Next tips dari aku, kalian harus semangat belajar. Build diri kalian sendiri untuk belajar sungguh-sungguh karena segala sesuatunya harus disertai usaha, doa, sabar, dan mengafirmasi diri kalian sendiri bahwa kalian itu pasti bisa. Ya. Tips berikutnya itu fokus pada kosakata dasar. Karena belajar bahasa apapun ya, yang pertama kalian lakukan itu yang mengumpulkan kosakata sebanyak-banyaknya. Dan cari cara convert kalian bagaimana supaya menyerap kosakata baru dengan mudah. Contohnya ya, kalau aku ini buat gambaran aja ya, karena setiap orang berbeda. Aku main Duolingo, mungkin dari sebagian dari kalian itu nggak terlalu suka ya aplikasi ini, tapi menurut aku ini efektif dan seru karena dia sistemnya mengulang-ulang kata-kata yang salah. Walaupun sekarang aku nggak main lagi ya, lagi stop karena levelnya agak naik ya, jadi buat sentence itu susah banget, salah-salah mulu, oh my god. Mungkin akan semangat main lagi nanti kalau udah mau menghadapi ujian level selanjutnya. Selain Duolingo, aku juga banyak dengerin podcast ya, gunanya untuk menstimulasi dan membiasakan diri kalian untuk mendengarkan. Terus juga perbanyak translate sambung or artikel dan perbanyak latihan-latihan ya, cari materi online khusus A1 ya, gunanya untuk familiarisasi format ujian. Tips lainnya, aku saranin kalian ikut kursus bahasa Belanda karena pembelajaran itu akan lebih seru. Kenapa lebih seru? Karena sebulan setelah aku dinyatakan lulus ya, aku ikut kursus dan sekarang masih ikut kursus. Menurut aku di sana seru ya, karena kalian akan bisa buat sentence itu lebih rapi lagi karena kan belajar ada verb, ada preposisi, ya infinitive, variable verbum, perspektum, dan lainnya banyak ya. Tapi khusus A1 basis common embroidering, kalian nggak harus atau wajib kok kursus. Contohnya kayak aku, kalian juga bisa beli buku ya dari Narnedelan atau dari penerbit lainnya seperti Adapel dan lain-lain. Atau lihat-lihat YouTube dan cari-cari materi online ya di website. Banyak kok yang free. Menurut aku kalau misalnya kalian pintar-pintar cari info ya, kalian gak harus kok banyak ngeluarin uang yang banyak gitu. Contohnya juga teman aku ya, dia sama sekali nggak beli buku dan nggak kursus, tapi dia dapat nilai yang bagus juga. Intinya perbanyak latihan-latihan ya, baik dari KNS, Pritvaardigheid maupun Leesvaardigheidnya yang bisa kalian temuin dimanapun. Nah, untuk durasi pembelajaran itu 2 minggu cukup sih menurut aku kalau misalnya kalian belajarnya itu intensif atau maraton. Tapi kalau misalnya kalian punya banyak waktu, kalian 2-3 bulan itu cukup kok sambil kalian melakukan aktivitas lainnya. Yes, intinya buat kalian yang mau menghadapi ujian A1 ini, semangat dan semoga kalian semua bisa lulus ya, amin. Mudah-mudahan dengan video ini bisa membantu persiapan kalian untuk membuat planning yang lebih informatif lagi, juga sedikitnya bermanfaat dan bisa mengurangi rasa deg-degan kalian ya.
untuk menghadapi ujian satu ini. Oke, thank you and tot volgende keer. Bye bye. Thank you for watching.